sini saya SMP Anggreni dengan NIM 061012829031. Di sini saya akan menjelaskan tentang sel elektrolisis. Apa sih itu sel elektrolisis? Sel elektrolisis adalah alat yang digunakan untuk memisahkan senyawa menjadi komponen-komponennya dengan menggunakan energi listrik. Proses yang terjadi dalam sel ini dikenal dengan nama elektrolisis, di mana arus listrik digunakan untuk menggerakkan reaksi kimia yang tidak dapat terjadi secara spontan. Sel elektrolisis memiliki dua elektroda, yaitu anoda dan katoda, yang berfungsi sebagai tempat terjadinya reaksi kimia yang berbeda. Adapun prinsip dasar dari elektrolisis, yaitu zat yang dapat menghantarkan listrik, baik dalam bentuk cair ataupun lelehan. Elektrolit terdiri dari ion-ion yang bergerak bebas untuk menghantarkan arus listrik. Elektrolit dapat berubah larutan asam, basa, dan atau garam. Kemudian elektroda. Elektroda itu sebagai penghantar listrik yang terbuat dari bahan yang tidak mudah terkorosi, seperti logam atau grafit. Terdapat dua elektroda, yaitu anoda. Elektroda positif, tempat terjadinya proses oksidasi atau kehilang atau melepaskan elektron. Kemudian katoda. Katoda adalah elektroda negatif, tempat terjadinya proses reduksi atau menerima elektron. Reaksi elektrolisis terjadi ketika arus listrik dialirkan melalui elektrolit, menyebabkan ion-ion dalam elektrolit bergerak menuju elektroda yang memiliki muatan berlawanan. Ion yang bergerak menuju elektroda ini akan mengalami reaksi kimia yang spesifik. Reaksi di anoda atau oksidasi. 2H2O dalam liquid menjadi O2 dalam gas plus 4H plus aqueous plus 4 amin. Di anoda molekul air terurai menjadi gas oksigen atau O2 dan ion H plus melepaskan elektron. Secara keseluruhan, reaksi elektrolisis air adalah 2H2O dalam liquid menjadi 2H2 dalam gas plus O2 dalam gas. Proses ini digunakan untuk menghasilkan oksigen sebagai bahan bakar dan oksigen yang dapat digunakan dalam berbagai aplikasi. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi sel elektrolisis. Yang pertama yaitu tegangan listrik. Untuk memulai proses elektrolisis diperlukan tegangan listrik yang cukup untuk memisahkan senyawa. Tegangan minimum ini disebut dengan tegangan dekomposisi. Dan kedua yaitu jenis elektrolit. Jenis elektrolit yang digunakan akan menentukan produk yang dihasilkan. Elektrolit yang lebih murni dan lebih konduktif akan lebih efisien dalam menghantarkan arus listrik. Yang ketiga yaitu jenis elektroda. Elektroda yang digunakan juga mempengaruhi hasil reaksi. Elektroda yang inert seperti flat grafit cenderung tidak bereaksi selama proses elektrolisis. Sementara elektroda logam bisa akan menghasilkan reaksi. Kemudian yaitu yang keempat, konsentrasi elektrolit. Konsentrasi ion dalam elektrolit akan mempengaruhi laju reaksi dan jumlah produk yang dihasilkan. Konsentrasi elektrolit yang tinggi akan meningkatkan laju reaksi. Yang kelima yaitu suhu. Peningkatan suhu dalam elektrolisis dapat meningkatkan laju reaksi karena meningkatkan mobilitas ion dalam larutan. Namun suhu yang terlalu tinggi dapat merusak elektroda atau menyebabkan reaksi sampingan yang tidak diinginkan. Kemudian kita masuk ke contoh soal pada sel elektrolisis. Pada proses elektrolisis, larutan tembaga sulfat atau CuSO2 jika arus sebesar 3 ampere dialirkan selama 2 jam. Berapa banyak tembaga yang terdeposit di katoda? Diketahui massa molar tembaga Cu adalah 63,5 gram per mol. 1 mol elektron sama dengan 96.500 C. Dan setiap mol elektron menghasilkan 1 mol Cu. Kemudian langkah pertama untuk menyelesaikan persoalan tersebut adalah kita cari dulu jumlah muatan listrik atau nilai Q yang mengalir pada muatan listrik. Dihitung dengan menggunakan rumus Q sama dengan I kali T. I-nya adalah 3 ampere dan T-nya adalah 7.200 detik. Q sama dengan 3A dikali 7.200 sama dengan 21.600 C. Kemudian kita cari jumlah mol elektron yang terlibat dengan menggunakan rumus mol elektron sama dengan Q per Faraday constant menjadi 21.600 C per 96.500 C per mol. Jadi 21.600 Celcius dibagi 96.500 menjadi 0,224 mol. Kemudian kita bandingkan antara elektron dan tembaga. Setiap 2 mol elektron menghasilkan 1 mol Cu. Jadi jumlah mol Cu yang terdeposit adalah menggunakan rumus mol Cu sama dengan 0,224 dibagi 2 menjadi 0,112 mol. Kemudian kita mencari massa tembaga yang terdeposit. Massa Cu dihitung dengan rumus massa Cu sama dengan mol Cu dikali massa molar Cu. Massa Cu sama dengan 112 mol dikali 63,5 gram per mol menjadi 7,12 gram. Jadi massa tembaga yang terdeposit adalah 7,12 gram.